Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Absensi atau kehadiran sudah Bapak kirim ya linknya di WA. Kalian silakan isi saja di sana nanti. Nah, sekarang pada kesempatan kali ini kita akan mulai membahas materi inheritance ya di mata pelajaran pemrograman berorientasi objek nih. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu pada kalian tentang kompetensi dan tujuan yang diharapkan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, yang pertama itu, kompetensinya itu adalah kalian mampu menerapkan konsep pewarisan. Yang selanjutnya, kalian pun dapat membuat hubungan antara kelas dengan pola pewarisan. Seperti itu ya. Nah, inilah indikator yang diharapkan, tujuan pembelajaran yang diharapkan kalian bisa dilakukan pada hari ini. Yang pertama itu menjelaskan konsep dan tujuan proses pewarisan dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek. Kemudian menjelaskan prosedur pewarisan dalam pemrograman aplikasi berorientasi objek. Yang selanjutnya merancang program aplikasi berorientasi objek dengan penerapan pewarisan dalam melindungi data dan informasi. Kemudian, kalian pun diharapkan mampu membuat kode program aplikasi berorientasi objek yang menerapkan pewarisan. Di sini materinya itu adalah konsep dasar pewarisan atau inheritance, kriteria aksesibilitas, lalu ada subclassing atau subclassing untuk single inheritance, constructor, dan kata kunci super. Nah, baik. Seperti itu untuk kompetensi dan tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materinya ya. Sebentar. Sudah terlihat kan? Nah, baik. Di sini, apa sih itu inheritance atau pewarisan? Mungkin ada yang sudah tahu? Oh, belum ternyata ya. Baik. Di sini, Bapak akan menjelaskan ya. Inheritance, pewarisan. Kira-kira yang paling pertama kali kalian bayangkan itu apa? Pasti seorang ayah yang mewariskan hartanya kepada anak. Nah, seperti itu ya. Misalkan di sini kita itu punya sini ya, ada ayah seperti itu. Kemudian di bawahnya ada anak. Nah, warisan itu pasti yang kita bayangkan pertama kali itu adalah si anak itu akan mewarisi sesuatu dari ayahnya. Misalnya saja ayahnya itu mempunyai uang gitu ya, atau jangan uang deh, harta gitu. Kemudian ayahnya juga punya rumah. Kemudian ayahnya juga punya apa lagi? Perusahaan. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu. Nah, otomatis dalam pewarisan itu nanti itu si anak ini akan memiliki semua yang diwariskan oleh ayahnya. Seperti itu ya. Nanti anak ini akan mempunyai harta ayahnya, rumah ayahnya, perusahaan ayahnya. Seperti itu. Nah, lalu apa hubungannya antara pewarisan yang seperti itu dengan kode program gitu? Dalam pemrograman berorientasi objek, apa hubungannya? Disinilah hubungannya itu nanti akan menjadi seperti ini. Misalkan di sini kita buat ya, ada kan sebagaimana yang kita ketahui ada sebuah kelas itu punya nama. Misalnya di sini ada kelas hewan, kita buat. Nah, kelas hewan itu punya atribut apa aja yang kemarin seperti kita jelaskan, atribut dan metode ya. Kira-kira hewan punya atribut apa aja? Yang pertama pasti si hewan itu harusnya punya atribut, yaitu punya atribut nama lah. Kita kasih nama hewannya. Kemudian hewan juga punya atribut kelas. Bisa kelas itu kan misalnya dia itu aves untuk yang burung-burung seperti itu, ayam atau burung bebek seperti itulah, itu kelas aves kan ya. Adapun misalnya manusia lagi, paus itu mamalia seperti itu, ini kelas. Kemudian ada apa lagi atributnya?
atributnya misalkan berdasarkan jenis makanannya ya. Jenis makan. Itu jenis makan tuh bisa dia tuh herbivora, omnivora atau karnivora seperti itu. Lalu ada apa lagi? Misalnya itu jenis kelamin pasti ya. Hewan itu kan punya jenis kelamin. Sebagaimana kita pun manusia punya jenis kelamin. Lalu ada apa lagi kira-kira? Jumlah kaki lah. Kita anggap jumlah kaki. Jumlah kaki. Hewan punya jumlah kaki berbeda-beda ya. Ada yang nggak punya kaki sama sekali seperti ular misalnya. Lalu apa lagi? Usia misalnya. Usia hewannya sudah berapa tahun seperti itu kan ya. Nah, seperti itu. Ini untuk atribut dari hewan. Misalkan cukup segini dulu ya. Kemudian, kira-kira hewan itu punya metode atau behavior apa aja kira-kira? Hewan punya metode atau behavior apa aja, perilaku apa aja gitu. Yang pertama sih ya, pasti hewan itu bisa makan. Itu yang pertama. Kemudian hewan juga bisa minum. Makan temennya itu pasti harus minum lah. Selanjutnya apa lagi? Coba. Iya betul. Bersuara. Hewan pun bisa bersuara. Tapi ada juga sih yang nggak bersuara sih. Tapi nggak apa, kita anggap aja bersuara. Walaupun yang nggak bersuara itu hanya berkomunikasi antara mereka saja. Tidak terdengar oleh kita itu. Kemudian apalagi kira-kira? Masih terlihat kan? Oke, baik-baik, masih terlihat. Bersuara. Kemudian apalagi? Bergerak. Hewan bisa bergerak. Kemudian apalagi coba? Kelihatan tidak ini teh? Oke, di zoom dulu ya. Maaf. Tadi maaf nggak kelihatan. Nah, sini kelihatan kan sekarang mah? Oke, baik. Terima kasih udah ingetin tadi ya. Nah, sini. Hewan punya atribut nama, kelas, jenis makan, jenis kelamin, jumlah, usia. Hewan juga punya metode makan, minum, bersuara, bergerak. Kira-kira apa lagi coba? Buang air. Hewan pasti bisa makan, minum, buang air lah pastilah. Oke, buang air. Nah, seperti itu ya. Nah, cukuplah sini aja. Jangan kebanyakan. Ini untuk kelas hewan ya. Kelas hewan punya atribut ini, punya metode ini. Nah, lalu bagaimana nih menerapkan konsep pewarisan atau inheritance? Nah, caranya itu ya. Pertama, kita jadikan hewan ini itu sebagai parent, sebagai orang tua, sebagai super class dari nanti anak-anaknya, child classnya, dari turunannya, seperti itu. Jadi hewan ini nantinya akan menjadi super class. Ingat baik-baik ya. Super class atau bisa juga disebutnya parent class, bisa juga disebutnya base class ya, seperti itu. Itu nama-nama yang lainnya. Selanjutnya juga kita itu akan memiliki dari super class ini kita akan mempunyai yang namanya itu tuh subclass atau juga bisa disebut child class dan juga bisa juga disebut derived class. Nah, di sini kita contohkannya itu ya, kan ada subclass nih ya. Misalnya kelasnya itu kita buat kelas ayam. Nah, dari sini kelas hewan itu merupakan superclass atau parent class, induk kelasnya dari kelas ayam gitu kan. Kan ayam itu adalah sebuah hewan. Ayam adalah seekor hewan. Ayam itu adalah hewan gitu kan. Nah, seperti itu. Itu hubungan antara superclass dan subclass. Jadi subclass itu adalah bagian dari superclassnya. Ayam bagian dari hewan. Seperti itu ya. Nah, di sini jadi hewan itu karena dia superclass, maka akan mewarisi atribut-atribut maupun metode-metode yang dia miliki kepada child class-nya, kepada subclass-nya, kepada yang bawah anak-anak turunannya itu. Otomatis nantinya itu kelas ayam ini akan mempunyai nama, kelas, jenis makan, jenis kelamin, jumlah, usia, seperti itu ya. Nah, terus
kenapa kita harus menerapkan konsep inheritance seperti itu ya? Kenapa coba kira-kira ada yang bisa menjelaskan nggak? Oke, belum paham. Atau mungkin ada coba kira-kira apa coba? Tebak aja satu. Iya benar. Supaya anak-anaknya bisa punya sifat dari orang tuanya. Kira-kira apa coba tebak. Apa istilahnya tuh keuntungan atau kelebihan kalau kita menerapkan pewarisan dalam PBO ini ya, dalam pemrograman berorientasi objek ini. Nyerah. Oke. Jadi keuntungannya itu adalah kita itu tinggal menggunakan source code dari parentnya. Dalam hal ini parent itu atau superclass itu adalah kelas hewan. Nah, dengan begitu, karena kita sudah membuat kelas hewan yang memiliki atribut ini banyak ya, kemudian metodenya banyak juga. Nah, ini atribut dan metodenya itu akan kita gunakan kembali di kelas anak-anaknya, diwariskan. Jadi kita tidak perlu menulis ulang kode-kode, misalnya itu ayam itu punya nama, punya kelas, punya jenis makannya, digolongkan berdasarkan jenis makannya, jenis kelaminnya. Itu tidak perlu kita tulis lagi di bawah sini. Tidak perlu kita tulis lagi ayam punya nama, ayam punya apalagi tadi tuh kelas, seperti itu tidak perlu. Itulah keuntungan yang pertama, kita memanfaatkan source code dari parent class atau dari super kelasnya. Nah, keuntungan selanjutnya itu adalah kita nantinya itu akan sebentar dulu ya, tunggu dulu sebentar, mana tadi tuh, sebentar. Nah, di sini. Jadi keuntungan yang selanjutnya itu kan tadi yang pertama itu memanfaatkan source code dari superkelasnya. Yang kedua itu kita itu mampu membuat kelas khusus ya, kelas khusus yaitu kelas hewan. Itu kan sebagai kelas khusus yang mendefinisikan kelas dengan atribut dan metode secara umum. Nah, benar kan? Hewan itu punya atribut dan metode secara umum, kelas hewan ini. Karena hewan itu kan bisa punya nama, punya kelas, punya jenis makannya, jumlah usia, jumlah kaki ini jumlah kaki. Ini kan umum yang dimiliki oleh hewan semua. Hewan pun bisa makan, bisa minum, bisa bersuara, bergerak, buang air, seperti itu. Ini kita dapat membuat kelas khususnya yang nantinya akan diwariskan ke anak-anaknya. Itu keuntungannya. Selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah mengenai pengaksesannya ya. Pengaksesan terhadap atribut-atribut dan metode milik kelas parent atau superkelasnya. Di sini nih dapat kita lihat. Di sini kita itu mengatur visibility atau aksesibilitasnya itu di sini diatur sebagai sebagai private. Seperti biasanya kan kayaknya kita itu lebih baiknya itu si atribut dan metode itu yang milik sebuah objek, sebuah kelas itu memiliki atribut dan metode yang private, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan kita buat superclass dan subclass, masih ingat dulu nggak sebentar? Masih ingat dulu nggak kemarin apa aja kira-kira kontrol aksesnya itu? Private kan ya. Terus apa lagi? Default. Terus apa lagi? Public. Nah, sekarang di sini ada satu lagi nih yang namanya protected. Nah, control access protected itu kita pakai atau kita gunakan jika kita menerapkan konsep inheritance seperti ini. Tujuannya itu protected itu kita lambangkan dengan sebentar ya. Sini ada visibility. Nah, protected. Nah, kalau di sini namanya UML ya. Unified Modeling Language, kelas diagram ini. Di sini
Kalau untuk protected itu dia lambangnya itu pagar. Kenapa kita menerapkan protected? Karena protected itu artinya kita membuat atribut atau metode tersebut yang dimiliki oleh kelas parent itu menjadi hanya terlihat atau bisa dibaca oleh kelas parentnya sendiri atau kelas hewannya sendiri, dan juga bisa dibaca oleh kelas turunannya. Itulah visibility atau aksesibilitas protected. Kan kalau yang private mah, waktu kemarin Bapak jelaskan itu, private itu untuk yang kelas itu sendiri. Kalau public untuk, ya betul, public itu untuk dibaca oleh semua kelas dimanapun. Sedangkan default untuk dalam satu package. Nah, seperti itu, dalam satu package atau dalam satu folder. Protected itu tadi fungsinya agar kelas turunannya, ini dalam hal ini kelas ayam ini, bisa membaca atau melihat atribut-atribut yang dimiliki oleh kelas parentnya, seperti itu. Karena kita kan ingin mewariskan atribut dan metode ininya ya, maka kita buat protected. Ini juga kita buat protected bisa. Seperti itu ya. Selanjutnya kita juga bisa, setelah visibilitasnya kita buat protected, otomatis ayam itu nantinya dapat mengakses atribut dan metode yang dimiliki oleh kelas hewan. Nah, selanjutnya kita tambah lagi, misalkan ya, ini kan ayam, kita tambah satu lagi itu misalnya apa kira-kira, kucing, dan tambah satu lagi, kita tambah kambing deh. Nah, seperti itu ya. Ayam, kucing, kambing itu nantinya mereka bertiga ini, kelas turunan ini, yang anak-anaknya ini, anak-anak child class dari kelas hewan ini, otomatis akan mempunyai atribut nama, kelas, jenis makan, jenis kelamin, seperti itu ya. Kemudian punya metode bersuara, bergerak, buang air, seperti itu. Nah, ini untuk rancangan superclass. Untuk rancangan konsep pewarisan atau inheritance, ada superclass yang akan mewarisi semua yang dimilikinya, atribut dan metodenya akan diwariskan kepada anak-anaknya, kepada subkelasnya. Subkelas itu yang menerima warisan dari superkelas, seperti itu. Nah, baik, itu untuk gambaran secara sederhananya ya. Nah, sekarang bagaimana nih menerapkan dalam kodenya? Baik, untuk penerapan dalam kodenya kita akan mulai sebentar ya. Sebentar. Oh iya, Bapak kan sudah men-share tadi kan LKPD-nya yang ini ya. Bapak sudah men-share kan LKPD ini di WA tadi. Kalian sambil diisi nanti ya tuh istilah-istilah tadi. Kalian sambil isi nanti ya. Tadi Bapak lupa menjelaskan di awal. Nah, sudah seperti itu. Sekarang kita buat kodenya. Sudah terlihat kan? Nah, sudah terlihat, baik. Nah, di sini Bapak sudah membuat proyeknya, itu proyek warisan. Sekarang kita buat kelasnya itu tadi kelas apa? Hewan ya. Kelas hewan. Nah, di sini tadi atribut dan metodenya apa saja kira-kira? Atribut dan metodenya mana tadi itu? Atribut dan metodenya. Oh ya, tuh atribut dan metodenya tuh. Lihat kan? Baik. Punya nama, kita setting protected. Nama, string nama. Nah, seperti itu. Kemudian hewan juga punya string apa lagi tadi? Kelas. Ya, punya kelas tadi. Kemudian string lagi, string. Nah,
Kita buat lagi protected string jenis makan, kemudian protected string jenis kelamin, protected integer, misalnya tadi itu jumlah kaki. Kemudian ada juga integer usia. Nah, ini untuk atributnya. Atributnya kita atur sebagai protected. Kenapa? Supaya bisa diwariskan, betul. Selanjutnya kita buat lagi protected ya. Kita buat metodenya itu, pertama itu tadi apa? Mana tadi? Kita lihat lagi. Makan, minum, bersuara, bergerak, buang air. Kita buat dulu itunya ya. Makan, minum, bersuara, bergerak, buang air. Makan. Kita buat cangkangnya dulu aja, wadahnya dulu. Protected. Minum. Minum, bersuara, bergerak, dan buang air ya tadi kan ya. Seperti itu. Nah, ini kenapa dispasi? Nah, buang air. Benar kan? Makan, minum, bersuara, bergerak, buang air. Ya, betul. Sudah. Atribut dan metode sudah dibuat. Nah, sekarang bagaimana kita menerapkan konsep pewarisan? Nah, sebelumnya kita coba buat dulu ya di sini ya. Kita buat shout system out print. Misalkan kita buat itu hewan dapat makan ya. Hewan dapat makan. Nah, seperti itu. Hewan. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat lagi hewan dapat minum. Atau kita buat saja hewan dapat minum air. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat lagi, coba ini hewan dapat bersuara. Selanjutnya kelihatan kan? Ya, baik, kelihatan. Selanjutnya itu kita buat bergerak. Hewan dapat bergerak. Yang terakhir kita buat hewan dapat buang air. Seperti itu. Atribut dan metodenya sudah kita buat. Nah, selanjutnya bagaimana cara menerapkan pewarisan ini? Kalau di IDE ini ya, ini kan kita menggunakan IntelliJ. Kalau di IntelliJ itu tinggal kita pencet saja ininya, hewan ini, kelas hewan ini, yang di atas nih. Kita pencet Alt Enter. Setelah pencet Alt Enter, ada tulisan Create Subclass. Itu artinya membuat subclass. Kita bisa menggunakan cara IntelliJ itu ya. Create Subclass ayam. Seperti itu. Maka dia akan dibuatkan kelas ayam. Nah, perlu diperhatikan. Di sini ada tulisan extends kan, public class ayam. Kemudian ada extends hewan. Seperti itu kan ya, kelihatan kan ya. Nah, extends hewan. Extends itu digunakan untuk menandakan bahwa ayam itu merupakan turunan, kelas turunan dari hewan. Kita gunakan kata kunci extends. Nah, di sini
selanjutnya kita harus melakukan apa? Nah, selanjutnya kita bisa buat, sebentar, kita buat konstruktor dulu. Kita buat konstruktor di sini ya. Public. Ingat, konstruktor itu harus hewan. Nah, seperti itu. Hewan kita buat misalnya di sini. Oh ya, kita gunakan cara ini saja ya, biar lebih cepat ya. Kalau di IntelliJ kan Alt Enter, Alt Insert, kita buat konstruktor, kita buat semuanya. Oke. Nah, maka dia akan dibuatkan semuanya. Nah, kenapa ini kok ada merah-merah? Nah, itu karena kita kan sudah membuat konstruktor untuk kelas hewan, konstruktor yang buatan kita sendiri. Pada awalnya kan konstruktor itu hanya hewan kurung buka kurung tutup yang polosan itu ya, yang defaultnya. Sekarang kan kita sudah membuat yang buatan kita sendiri, otomatis karena ini menerapkan konsep inheritance. Nah, maka di sini related problemnya itu apa tadi kita lihat ya. Nah, dipencet. Nah, ternyata related problemnya di sini. Kita lihat penjelasannya. Disuruh untuk membuat konstruktor yang sesuai dengan superkelasnya. Maka tinggal kita buat konstruktor di kelas ayam yang mana akan memanggil konstruktor dari kelas hewan, seperti itu. Kalau di IntelliJ ini tinggal dipencet saja. Nah, di sini kita itu akan membuat konstruktor public ayam yang mana isinya itu ada string nama, string kelas, string jenis makan, jenis kelamin, jumlah kaki, dan usia. Nah, mirip kan seperti yang ini. Nah, kalau ini kan konstruktor hewan, ini konstruktor ayam. Hewan juga ada isinya seperti ini, ayam pun isinya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, di sini nih kita gunakan super. Apa itu super? Nah, super ini berguna untuk memanggil konstruktor hewan, konstruktor dari superkelasnya. Sebentar, superkelasnya ayam itu kan hewan ya. Ayam itu extends dari hewan. Ayam itu turunan dari hewan. Otomatis kata kunci super ini dia akan memanggil konstruktor milik hewan. Jadi kelas ayam akan memanggil konstruktor milik hewan atau superkelasnya. Kita gunakan kata kunci super. Nanti itu kita karena sudah memanggil super, kita tidak perlu mengetikkan ini lagi. Kita tidak perlu mengetik nama sama dengan vinama, kelas sama dengan kelas, jenis makan sama dengan jenis makan, seperti itu. Kita tidak perlu mengetik itu kembali di kelas turunannya. Kita hanya menulis super, kemudian tidak tulis ininya seperti saja. Otomatis dia akan memanggil konstruktor hewan ini, yang nantinya akan langsung nilai-nilai dari yang string, nama, kelas, jenis makan ini akan langsung dimasukkan ke atribut nama, ke atribut kelas, atribut jenis makan, sampai usia, seperti itu. Berikutnya, misal kita buat ya, di sini itu kita buat metodenya tadi itu ada, yang pertama ini dulu deh, kita tes dulu ya, SVM. Kita buat kelas tester, tes, kita tulis di SVM, itu artinya kita akan menulis public static void main. Nah, yang sebagaimana kita sudah beritahukan untuk menguji ya. Kita coba deh di hewan kan ya, hewan, terus hewan, obj hewan sama dengan new hewan. Kita isi misalnya ada namanya itu
hewan 1. Kemudian apa lagi? Lihat saja. Hewan kelasnya kelas X. Seperti itu. Kemudian ada juga jenis makan X. Anggap omnivora. Setelah itu kita tulis apa lagi? Jenis makan, jenis kelamin, jantan misalnya. Dan jumlah kakinya 3 misalnya 3. Ada nggak yang 3 sih? 4 ya. Usianya misalnya 3 tahun. Nah, di sini kita coba ya. Ini kan yang super kelasnya. Kita panggil misalnya obj hewan titik. Ingat ya, titik untuk memanggil metode ataupun atribut milik hewan. Misalkan kita makan. Nah, coba kita running. Maka nanti itu yang akan dicetak itu hewan dapat makan, seperti itu. Itu untuk yang kalau kita menggunakan superclass. Sebentar, ini lagi di building dulu. Nah, lihat kan, hewan dapat makan. Itu untuk yang superclassnya. Sekarang coba kita buat di sini ya. Ini close dulu. Kita buat ayam, objek ayam. Kita buat new ayam. Kita isi nama ayam. Kemudian kelasnya itu aves. Kemudian kita isi lagi omnivore ayam itu ya. Omnivore. Jangan lupa jadi string. Koma, kita isi lagi dengan jenis kelaminnya. Jantan misalnya. Kemudian jumlah kakinya misalnya ya 2 lah ayam itu. Jumlah kaki 2, usianya 1 tahun anggap. Kita anggap usia 1 tahun. Nah, sekarang kita panggil lagi obj ayam. Obj ayam titik. Tuh. Di sini walaupun kita itu tidak menuliskan, ini dapat kita lihat ya. Kok mencet itu. Nah, ini nih. Kita lihat di ayam itu tidak ada atribut apa-apa. Dan metodenya pun hanya konstruktor saja. Konstruktor ayam. Tidak ada metode yang lain. Tapi ketika kita terapkan di tester, obj ayam titik. Nah, di sini ada muncul atribut-atributnya, tiba-tiba terdapat ada atribut nama, jenis kelamin, jumlah kaki, terus ada metode makan, ada metode bergerak, bersuara. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini sudah menerapkan konsep pewarisan. Jadi walaupun kita tidak menuliskan di ayam atribut nama, atribut jenis kelamin, kemudian metode makan, metode minum, tidak kita tuliskan, karena ayam itu sudah mengextend dari hewan, otomatis dia sudah memiliki atribut dan metodenya. Misalkan di sini kita langsung, tadi kan makan ya, kita coba makan. Nah, sekarang kita tes apa yang akan keluar. Pasti yang keluar itu adalah hewan dapat makan 2 kali. Yang pertama itu yang ini, yang keduanya yang ini. Nah, ini masih hewan dapat makan, karena kita kan memanggil metode makan yang dimiliki oleh hewan, seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat metode khusus yang dimiliki oleh ayamnya ya. Metode makan milik ayam sendiri kita ubah nih. Public, kita buat void makan. Nah, ini makan yang milik ayamnya sendiri. Jangan lupa di sini kita harus memberikan add override. Tujuannya agar sebagai pengingat saja ini bahwa ini metode makan ini mengoverride atau menindih metode makan yang dimiliki oleh hewan ini. Kemudian kita tulis di sini. Kita tulis misalnya shout ya. Ayam dapat memakan ya. Ayam dapat memakan
dedak dan cacing misalnya. Seperti itu. Ini untuk yang contohnya. Sekarang kita tes lagi. Karena kita kan sekarang sudah membuat metode makan di kelas ayam. Kemudian kita menindih, mengoverride disebutnya di sini, menindih metode makan yang dimiliki oleh superkelasnya. Otomatis nanti ketika kita tes itu yang muncul adalah tulisan ayam dapat memakan dedak dan cacing. Nih, kita coba ya. Yang terlihat adalah ayam dapat memakan dedak dan cacing. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Baik, itu untuk contohnya. Selanjutnya, kita coba lagi buat kelas yang lain. Ada kelas ayam, kemudian ada kelas apa lagi ya? Kucing tadi kan ya. Kucing, dan ini kita tulis extend, jangan lupa. Dari hewan. Dan jangan lupa juga dibuat create constructor-nya. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat lagi new kelas lagi kambing. Jangan lupa extend dari hewan. Kemudian kita tulis add enter create constructor. Nah, seperti itu. Ini untuk kelas-kelas yang hewan, kambing, kucing. Sekarang misalkan kita buat di kucing itu metode yang lain. Metode publik buang air kan ya, atau jangan buang air deh. Misalnya metode publik makan dulu makan tadi kan ya. Jangan lupa sini void. Nah, makan. Misalnya kucing, di sini kita buat kucing memakan ikan. Lalu kita buat di sini kambing. Public void makan south ya, post spot south system out print line. Kambing memakan rumput. Seperti itu. Kucing memakan ikan, kambing memakan rumput. Sekarang kita buat. Kita copy paste aja ini dulu. Kita ganti ini menjadi kucing misalnya. Ini kita ganti jadi kucing. Ini obj kucing. Ganti namanya jadi kucing. Kelas kucing itu apa tuh? Mamalia. Kucing itu karnivora. Kita misalnya kucing betina ya, kucing betina. Jumlah kaki 4. Usia 1 tahun gak apa-apa. Nah, sini kita coba obj kucing dot makan. Nah, di sini kita lihat ya, obj kucing dot makan. Karena kita sudah mendeklarasikan. Nah, jangan lupa nih, kita tes dulu lah. Kita tes dulu. Yang keluar tuh apa nih kalau kucing? Kalau di sini karena dia tadi belum ada tulisan sesuatu ya, dia akan menulis hewan. Nah, kucing makan ikan bisa. Kenapa bisa seperti itu? Tadi kita lihat ya. Di sini kan hewan dapat makan, ayam dapat memakan dedak dan cacing, kucing memakan ikan. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita sudah menulis makan di milik kucing. Nah, kenapa bisa? Ya karena sudah menimpa override tadi. Kenapa di sini tidak ditulis override tapi bisa? Karena tulisan override itu sebenarnya tidak harus, tidak wajib ya. Ini hanya sedikit membantu kita sebagai programmer untuk mengetahui bahwa ini mengoverride metode makan seperti itu. Dan ini juga akan mempermudah compilernya untuk mengetahui apakah tulisan yang ada di metode makan ini, tulisan MAKAN itu error atau tidak. Seperti itu ya. Misal kalau kita tulis ini M-nya M gede nih. Nah, ya itu akan merah, memberitahu, metode makan tuh nggak ada dari orang tuanya, dari parentnya. Maka kita akan perbaiki M-nya, otomatis dia akan benar kembali. Nah, seperti itu. Itu untuk yang kucing. Sekarang kalau yang kambing juga mirip, sama saja.
Kita buat objek kambing. Ini kambing nih. Kita ganti kambing. Mamalia herbivora. Kambing jantan dong. Sumber kaki 4, usianya 2 tahun lah. Sekarang objek kambing ya. Objek kambing. Tutup dulu. Nah, objek kambing makan. Otomatis yang akan di print atau dicetak itu nantinya adalah yang mana? Yang ini. Kambing memakan rumput. Seperti itu ya. Karena metode makan yang dimiliki oleh kambing itu akan menimpa metode makan yang dimiliki oleh hewan, seperti itu. Nah, sekian untuk pembahasan of right, untuk pembahasan konsep pewarisan atau inheritance di pemrograman berorientasi objek. Kalian sudah mengerjakan RKPD-nya kan ya? Sekarang dikumpulkan saja. Sebelumnya, sebelum kumpulkan, Bapak akan memberitahukan tugas dulu. Di sini ya, tugasnya itu lihat. Nah, di sini. Bapak menugaskan kalian untuk mengerjakan ini. Buat rancangan program yang dapat menerapkan konsep pewarisan, boleh digambar menggunakan OML seperti Bapak tadi, atau dituliskan saja kebutuhan dari masing-masing, misalnya kelas X atributnya ini ditulis oleh kalian, metodenya ini. Nah, ketentuannya di sini kelasnya apa saja. Kalian buat rancangan dulu ya, rancangan kelas kendaraan sebagai superkelasnya, atributnya minimal 5 buah, metodenya 3 buah. Lalu ada kelas motor, mobil, sepeda sebagai subkelasnya. Untuk metode motor, mobil, kelas sepeda ini kalian boleh menambahkan atribut tambahan ya, atau metode tambahan yang hanya dimiliki oleh subkelasnya. Kemudian buat kode program yang menerapkan konsep pewarisan dari rancangan program nomor 1. Kan ini rancangannya, setelah kalian merancang, kalian buat kodenya seperti itu untuk tugas minggu depan yang dikumpulkan minggu depan ini ya. Baik, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan enggak? Apa kesimpulan dari pembelajaran kali ini? Oke, baik. Kesimpulannya adalah, ya betul. Jadi dapat kita simpulkan bahwa penerapan konsep pewarisan itu kan dapat mempermudah kita sebagai programmer dalam menulis program. Karena kita akan memanfaatkan source code yang telah terdapat pada kelas parent-nya. Seperti itu. Di sini kita juga memiliki visibilitasnya. Kita atur sebagai protected agar dapat terlihat, agar atribut milik superclass dapat terlihat oleh subclassnya, oleh anak-anaknya, child class, turunannya. Dan juga kita menggunakan kata kunci super pada konstruktor ini. Super itu dapat kita gunakan untuk memanggil konstruktor yang hewan, dan juga bisa juga memanggil metode ataupun atribut milik hewan, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya ya, dan semoga bermanfaat ya ilmu yang Bapak berikan hari ini, dan kalian bisa menerapkannya dalam kode program kalian terutama. Dan lebih baiknya lagi sih kalian bisa menerapkan ini ketika nanti bekerja gitu kan ya, pasti harus diterapkan seperti itu. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.